Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleha? Sehat ya? Semoga kita semua hari ini dalam keadaan sehat. Amin amin ya robbal alamin. Mari kita awali pertemuan kita hari ini dengan membaca lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dan kita bertahmid kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Oke, kita berjumpa di sini dalam tema hari ini. Ibu beri tema wasiat Rasulullah untuk wanita. Ada apa? Mari kita simak. Nah, masih kelanjutan yang kemarin ya, dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-12. Di sini ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala an la yusyrikna billah syai'an wa la yusrikna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'rufin fabayyi'hunna wastaghfir lahunallaha innallaha ghafurur rahim. Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan yang mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat janji setia bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Jadi kalau ada wanita-wanita mukmin, perintah Allah suruh diterima. Tetapi mereka harus berjanji. Berjanji untuk apa? Tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Kemarin kita sudah bahas ya nak ya. Tidak boleh syirik kepada Allah. Syirik itu terbagi menjadi beberapa, di antaranya syirik khafi, yaitu syirik khafi yang merupakan salah satunya sifat riya. Ketika kita melaksanakan ibadah karena seseorang, ya, itu pun akan mengarahkan kepada kita menuju dosa besar. Ya, kesyirikan itu dari dosa-dosa kecil akan mengurangi nilai iman kita, ya, kadar keimanan kita. Lama-lama mengikis sehingga menjadikan kita dosa besar ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, yang keduanya wala yasrikna, dan janganlah mencuri. Nah, ini jangan mencuri karena biasanya seorang wanita itu banyak yang terlena dengan kehidupan dunia sehingga memiliki sifat lebih rentan untuk mencuri. Karena apa? Karena kecintaannya kepada dunia ya, untuk mempersulit dirinya, ketidaktahanannya untuk menghadapi kehidupan kurang ya. Nah, ini wala yasrikna. Dididiklah dari kecil seorang wanita ini agar kelak menjadi dewasa, memiliki kepribadian yang takut kepada Allah, tidak mencuri hanya takut karena ingin mendapatkan ridhonya Allah. Di sini wala yasrikna, jangan mencuri. Bahkan di dalam Islam sangat berat ya. Tidak boleh mencuri. Bahkan Rasulullah berkata, andaikan anakku Fatimah pun mencuri, maka akan aku potong tangannya. Ini peringatan keras bagi baginda Nabi, bahwa baginda Nabi tidak hanya memerintahkan umatnya, tetapi dia pun berani mengatakan bahwa anakku yang paling kucintai, Fatimah Az-Zahra pun, ketika dia mencuri maka akan aku potong tangannya. Syariat pemotongan tangan ini terlihat begitu kejam, tetapi ini sebagai usaha, sebagai mengambil inti permasalahan, mengambil jalan agar lebih ditakuti, yaitu sampai dipotong tangannya. Buat siapa? Buat orang-orang yang suka melanggar, orang-orang yang suka berbuat zalim. Dalam arti apa? Merampas harta orang lain. Wala yasrikna, makanya diperintahkan oleh Allah
si perempuan-perempuan yang berbaiat ini mengaku beriman. Wala yasrikna, jangan sampai mencuri. Wala yaznina, dan jangan sampai dia berzina. Berzina yang dilakukan seorang laki-laki dewasa maupun perempuan dewasa tanpa hubungan sebuah pernikahan. Nah, ini anak ya, hati-hati jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang berzina. Hukumnya berat sekali yang Allah berikan. Buat yang sudah menikah sampai harus diarak ya, sampai dilemparin batu ya, buat seorang perempuan diarak dan dikubur hidup-hidup. Nauzubillah. Wala yaqtulna auladahunna. Di sini diperingatkan juga jangan sampai si perempuan ini sampai membunuh anak-anak mereka. Ya. Biasanya ketidakmampuan, ketidaktahanan menghadapi hidup membuat mereka membunuh anak-anak mereka. Nauzubillah. Wala yatina bibuhtanin. Ya. Tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkan ampunlah untuk mereka. Maka diperintahkan oleh baginda Nabi bahwa Rasulullah suruh menerima baiatnya para wanita ini, bahkan memintakan ampunlah kepada Allah untuk para wanita-wanita ini. Ya, subhanallah. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ketika seorang wanita-wanita ini sudah mau mengakui keimanannya, melakukan janji seperti ini, maka sesungguhnya Allah akan mengampuninya, dan baginda Nabi diperintahkan untuk menerima baiat mereka. Oke, anak soleha, ini petuah dari Rasulullah untuk kita para kaum wanita ya. Berkaitan dengan hari ini kita memasuki bulan Muharram ya nak ya. Kemarin kita baru berpuasa, mudah-mudahan kita semua puasa ya. Atau yang belum berpuasa di tahun ini, mudah-mudahan di tahun ke depan ada semangat, ada niat untuk berpuasa. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Bulan Muharram, sini Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Anak soleh-soleha, anak soleha, bukan soleh ya. Anak solehnya tidak diajak, tapi anak soleha. Allah tadi menjelaskan kepada kita dalam surat At-Taubah ayat 36. Tentang apa? Tentang bahwa Allah menciptakan dalam setahun itu 12 bulan. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Apa maksudnya bulan haram itu? Yaitu bulan yang dimuliakan. Yang pertama apa aja? Bulannya itu ada Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Rajab. Ya, setelah bulan Ramadan, maka bulan yang dimuliakan adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab, dan Muharram. Ya. Jadi bulan Muharram ini ada termasuk bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Ibaratnya ketika kita diberikan sesuatu, maka ada waktu spesial, pasti kita akan berbondong-bondong memilih waktu spesial itu. Seperti Allah mengabarkan dalam ayat ini,
bahwa ada 4 bulan mulia setelah bulan Ramadan dalam 12 bulan ini, yaitu Muharram ini termasuk. Maka sudah seyogianya untuk kita memiliki semangat yang lebih. Semangat apa? Semangat untuk terus istiqomah. Istiqomah menjalankan kebaikan, menjalankan perintahnya Allah, karena kita tahu bahwa ini ada bulan spesial. Ada bulan apa? Bulan yang diutamakan. Ya, termasuk bulan yang diutamakan. Ini bulan istimewa. Jadi jangan membuat kita merasa pesimis untuk berbuat kebaikan. Teruslah kita bersemangat untuk berbuat kebaikan. Yang selama ini merasa perjalanan kehidupan ini menerima kenyataan, merasa hidup ditinggalkan Allah, tapi kita merasa harus yakin dengan datangnya bulan Muharram ini, bahwa ini dinyatakan Allah, dijelaskan Allah dalam Al-Quran, termasuk bulan haram yang sangat istimewa. Nah, setelah mengetahui hukum serta keistimewaan puasa bulan Muharram, alangkah baiknya juga untuk mengetahui keutamaan puasa bulan Muharram. Mudah-mudahan nambah semangat kita ya, nak ya. Beberapa di antaranya, puasa Muharram menghapuskan dosa dilakukan di masa lalu hingga saat ini. Abu Qatadah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah menjadi penghapus dosa selama setahun sebelumnya." Puasa tidak hanya pada 10 Muharram, tapi sebelum dan sesudah tanggal Muharram. Tidak ada ritual lain dalam bulan Muharram selain puasa. Sama seperti puasa lainnya, puasa bulan Muharram diawali dengan sahur dan berakhir saat berbuka puasa setelah sholat maghrib. Ya. Jadi berbuka puasa itu sama ya. Pada sholat maghrib ya kita berbuka puasa ya. Jadi amalan yang paling dicontohkan oleh baginda Rasul pada bulan Muharram ini adalah berpuasa. Apakah menutup kemungkinan untuk beribadah lain yang baik selain bulan puasa? Oh tentu, berarti karena memang di bulan Muharram ini kita seharusnya pun semangat dan semakin berlomba-lomba, bahkan tetap istiqomah ya. Tetap semangat untuk menjalankan ibadah kita, berusaha dari hari ke hari bermuhasabah untuk bisa menjadi lebih baik. Untuk apa? Agar kita bisa meningkatkan keimanan kita dan merasa yakin ya. Ini hadisnya riwayat Muslim ya, tadi kita sudah bahas. Rasulullah SAW ditanya tentang puasa Asyura, maka beliau bersabda, ia dapat menghapus dosa-dosa kecil setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim 1160. Soleha, bulan Muharram ini istimewa. Siapa yang menetapkannya? Yuk kita bahas. 1. Muharram, Khalifah Umar bin Khattab menetapkan adalah hari pertama bagi setiap tahun baru Islam, kalender Hijriah. Jadi yang menetapkan hari pertama bagi tahun baru Islam menurut kalender Hijriah yaitu Umar bin Khattab ya. Membuat kalender Hijriah berdasarkan bulan ini ditetapkan 1 Muharram. Tanggal 10 Muharram dinamakan juga hari Asyura. Pada hari itu banyak terjadi peristiwa penting yang mencerminkan kegemilangan bagi perjuangan yang gigih dan tabah bagi penegak keadilan dan kebenaran. Menurut sejarah, dari beberapa sejarah yang ada, kita lihat keistimewaan bulan Muharram ini telah banyak peristiwa-peristiwa sejarah yang begitu sangat hebat, sangat membuat kita terkejut. Banyak peristiwa-peristiwa besar terjadi pada sejarah Islam. Di antaranya pada bulan Muharram ini, pada tanggal 10 Muharram ini, Nabi Adam bertobat kepada Allah. Bertepatan dengan pada saat Nabi Adam bertobat. Dan Nabi Idris diangkat oleh Allah ke langit. Nabi Nuh diselamatkan Allah keluar dari perahunya sesudah bumi ditenggelamkan selama 6 bulan. Nabi Ibrahim diselamatkan Allah dari pembakaran Raja Namrud. Ya, kita tahu Nabi Ibrahim dibakar
Tetapi dia mengatakan, ya narukuni bardan wa salam. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan aku. Dan ternyata diselamatkan. Ini terjadi pada bulan 10 Muharram. Lalu Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Lalu pada saat 10 Muharram ini pun bertepatan dengan Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara. Penglihatan Nabi Yakub yang kabur dipulihkan Allah. Nabi Ayub dipulihkan Allah. Nabi Yunus diselamatkan dari perut ikan paus. Laut Merah terbelah dua untuk menyelamatkan Nabi Musa dan para pengikutnya dari tentara Fir'aun. Kesalahan Nabi Daud diampuni Allah. Nabi Sulaiman dikurniakan Allah kerajaan yang besar. Hari pertama Allah menciptakan alam. Hari pertama Allah menurunkan rahmat. Hari pertama Allah menurunkan hujan. Allah menjadikan arsy. Allah menjadikan laul mahfuz. Allah menjadikan alam. Allah menjadikan malaikat Jibril. Nabi Isa diangkat ke langit. Nah, subhanallah. Banyak peristiwa-peristiwa besar terjadi bertepatan dengan 10 Muharram ini. Jadi, ini memberikan semangat kepada kita. Kita pun berharap banyak peristiwa-peristiwa besar pun yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Perubahan yang akan terjadi dengan kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram ini, mudah-mudahan semangat kita untuk istiqomah di jalan Allah semakin menggelora. Lalu yang mungkin di antara kita ada yang merasakan pesimis menghadapi kehidupan, dengan datangnya 10 Muharram ini kita bahas, kita kaji beberapa sejarah yang terjadi pada bulan Muharram ini, peristiwa-peristiwa besar ini, membuat kita semangat bahwa kita pun akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama di masa-masa pandemi ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan urusan dunia dan di akhirat kita. Karena di dunia inilah memang kehidupan kita untuk mencari sebanyak-banyaknya amal soleh. Dan di akhirat adalah tempat kita kembali, tempat kekalnya kita. Kita berharap dengan kita berlelah-lelah di muka bumi ini, mencari keridhaan Allah, beramal soleh, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita pun nanti mendapatkan tempat yang bahagia di akhirat nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, anak soleha. Mudah-mudahan ini cukup memberikan semangat untuk kita ya. Semangat untuk apa? Puasa bulan Muharram. Yang kemarin sudah puasa Muharram, ditambah kebahagiaannya mendengarkan kabar ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi. Bagi yang belum berpuasa pada tahun ini, ada niat di dalam hati kita. Nanti ketika bulan Muharram akan datang, aku akan berpuasa. Insya Allah. Semoga Allah menjadikan bulan Muharram ini awal momentum kita untuk bisa menjadi lebih baik. Oke, akhirnya kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.